mengawali pertemuan kita, mengawali acara kita pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita membaca ayat Al-Basmalah. Kemudian kiranya kita rindu akan ketua-ketua atau nasihat-nasihat dari kita semua. Sambil menunggu waktu berbuka, marilah kita dengar sama-sama simak sabdi amanah-amanah atau nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh kita kepadanya, kepada beliau, waktu segala kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasma'u al karamah wa tahsyuruna biha bi ibadika sholihin bi sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan cintai istri saya. Dan Gary belum bisa ngomong gitu. Sandi juga. Dan Daniel sebenarnya sebentar lagi. Nah, jadi para asatid yang dihormati anak sekalian, bukan mantan santri kan, ada mantan santri, ya, anak-anak yang ini sampai ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dalam ridho dan irodahnya bisa berkumpul pada sore hari ini dalam rangka iftar jama'i buka puasa. Salawat dan salam semoga juga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sebuah kebahagiaan, sebuah penghargaan yang sangat besar yang patut saya secara pribadi sampaikan juga atas nama pimpinan, atas inisiatif, atas niat, dan atas kegiatan yang terselenggara pada sore hari ini. Ini sungguh sebuah niat yang mulia, sebuah kegiatan yang begitu mulia, di mana kita bersilaturahim. Jadi kalau kata Rasulullah itu apa? Salah satu hadisnya at-imut ta'ama wasilul arhama wa nasun niyamun wasal bilaili wa nasun niyamun tadkhulul jannata masyaallah tadkhulul jannata bisalamin. Jadi ya ayuhan nasu at-imut ta'ama wasilul arhama wasal bilaili wa nasun niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Jadi sambunglah silaturahim, kemudian bersedekah dengan makanan, kemudian sholatlah pada malam hari qiyamul lail pada saat orang yang lain sedang pada tidur. Nah, dengan amalan-amalan itu tadkhulul jannata bisalamin, maka kalian semuanya akan masuk surga dengan
penuh keselamatan. Artinya tanpa hisab, tanpa goreng pala dina siratal mustaqim gitu, tanpa ditakolan ke malaikat jabaniyah. Salah satunya wasilahnya adalah dengan mengadakan silaturahim. Ini silaturahimnya sudah alhamdulillah berjalan, makanannya juga tersedia, bahkan saya lihat ada sate, ada bakar ikan, masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini memang sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping juga saya bisa bersua kembali ini dengan mulai dari Faizal ini ya. Terus yang putri ini saya masih lupa Ulfa, kemudian ini mah Windy. Ini siapa? Sinsin. Terus Sinsin di mana sekarang Sinsin? Di Tangerang, di apa? Di Padang. Di Al-Mursal. Di mana ini? Cakep Pol. Terus ini Siva. Di mana Siva sekarang? Di Alia Cidaud. Sama Pahit berarti. Terus ini anaknya Siva. Oh. Siapa ini adiknya siapa? Oh, adiknya Cantik. Nah, Cantik kan di Garut. Dia ada di rumah. Ada. Ngapain? Nggak ngaji, nggak kuliah. Bilangin ke bapak dia perlu kuliah. Ya. Terus ini siapa? Rena. Sekarang di Aulia juga. Oh, di SMK. Terus ini Yulbi di mana sekarang? Alia Cidaud. Jadi mudah-mudahan sekalian saya pertama saya menyatakan di setiap alumni ya, di setiap mereka yang pernah singgah di Salsabila itu 6 tahun kamu di pondok, 3 tahun kamu di pondok, 1 bulan kamu di pondok, bahkan 1 hari pun kamu pernah minum minuman yang ada di pondok, pernah makan makanan yang ada di pondok, maka kalian adalah alumni Salsabila. Ya. Karena harus dipahami bahwa alumni itu ada 2. Yang pertama ada alumni struktural, yang artinya alumni secara resmi di wisuda. Ada alumni secara kultural, minimal pernah mengikuti Mantasa. Kalau sudah mengikuti Mantasa berarti mengenal beberapa nilai, prinsip, dan sunnah yang ada di Salsabila. Oleh karena itu mereka juga ini dicatat oleh siapa? Saja semuanya adalah alumni. Nah, mudah-mudahan dengan begitu itu akan terikat selamanya sebagai bagian dari keluarga besar Salsabila Zainiyah. Dan perlu diketahui kita sudah memiliki satu wadah, ya, memiliki satu wadah dengan nama Forsaza. Dan ketuanya saat ini adalah Al-Mukarram Ustaz Sandi Irawan, kemudian sekretarisnya sekretaris 1 Ustaz Geri, dan ketua 1 ya, ketua 1 Ustaz Geri, kemudian ya susunannya mungkin nanti bisa di share, dilihat di grup. Dan juga perlu saya sampaikan, kita juga memiliki satu forum kajian, namanya Forkasa, Forum Kajian Alumni Salsabila. Itu dilaksanakan kajiannya setiap minggu terakhir setiap bulan. Jadi silakan nanti ikut tautan yang di share oleh pengurus, sehingga bisa ikut pengajian. Insya Allah pengajian itu akan diisi oleh saya sendiri, kemudian oleh guru-guru kita yang ada di sini, ada Ustaz Aziz, Ustaz Ejen, Ustaz Dahlan, atau mungkin juga King dan yang lain-lain, mungkin juga dari alumni. Ya. Sehingga saya berharap silaturahim ini terus terjaga. Ya. Mulai dari kegiatan-kegiatan tatap muka semacam ini, atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online, atau ketika di pondok ini ada kegiatan yang memang terbuka untuk alumni, untuk masyarakat, dan untuk semua.
Jadi ketika ada tabligh dan sebagainya, maka tidak usah sungkan kalian untuk datang ke sini. Ini adalah rumah besar kalian. Ini adalah rumah kedua kalian. Jadi kapanpun kalian bisa datang ke sini, bersilaturahim ke sini. Syukur-syukur kalau kesininya sekalian bawa semen, bawa besi, gitu ya. Yang kebetulan punya toko bawa hebel misalnya, ya alhamdulillah. Nah, tapi kalaupun belum sampai ke situ, paling tidak saya minta di setiap akhir sholat kalian, ya, kirimkan doa untuk salsabila. Minta kepada Allah agar lembaga ini yang pernah mungkin memberikan kalian ilmu 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, itu terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin umat. Ya, saya berharap itu sehingga kalian senantiasa terikat menjadi bagian dari salsabila. Saya sudah dengar ada di antara kalian yang memang sudah mulai merintis kerja, merintis usaha, ada yang kerja, ada yang terus melaksanakan thalabul ilmi, baik secara non formal di pesantren-pesantren maupun secara formal di sekolah. Saya berharap agar pekerjaan yang sedang kalian jalani, apa itu buka usaha, apa itu bekerja di tempat yang lain, itu membawa keberkahan bagi hidup kalian. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak boleh diam. Jadi seperti air, insala toba wa illam yajri lam yati. Air itu insala toba. Jadi kalau air itu mengalir, maka dia akan bagus, jernih, memberikan manfaat. Bisa untuk mandi, bisa untuk minum, bisa untuk bersih-bersih dan sebagainya. Tetapi illam yajri, kalau air itu tergenang, air itu diam, lam yati, maka nggak bagus air itu. Kenapa? Karena akan kotor, bau, nanti ada jentik nyamuk di situ, ada banyak kuman di situ, ada banyak bakteri di situ, sehingga tidak akan memberikan manfaat. Demikian juga kalian yang alhamdulillah saat ini sudah tidak diam, ya. Ada yang kerja, ada yang usaha, ada yang terus menuntut ilmu. Artinya kalian terus beraktivitas, terus bergerak seperti air terus yang mengalir. Kenapa? Kalian harus pahami konsep mengenai gerak, ya. Konsep gerak. Maka orang ngecrik itu tidak akan dapat lauk kalau kecriknya dipegang aja. Tetapi lamun kecriknya dialungkeun, dipakai ngarungkut lauk, tentu lauknya bakal salaki pamajikan moal boga anak lamun henteu bergerak. Henteu bergerak, beuh. Jadi salaki pamajikan boga anak itu karena bergerak. Kalau kahanap, kaharus satu itu baru akan menghasilkan sesuatu. Bayangkan gini, kamu naik sepeda, kenapa sepeda itu bisa berjalan padahal badan luhur 2? Coba itu karena bergerak, karena terus kamu ngabos sok berhenti ngabose, komo lamun jalanan aja, jalan datar, oke, ketika berhenti ngabose pasti sepeda itu bakal jatuh. Nah, oleh karena itu kalian jangan berhenti bergerak. Saya berharap bahwa jangan sampai kemudian ada di antara kalian yang diem di rumah tanpa aktivitas, tanpa kegiatan. Kenapa? Innal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatun. Waktu kosong itu adalah sesungguhnya waktu yang sangat berbahaya. Akhirnya kepikiran ke sana, kepikiran ke sini, kepikiran hal-hal yang negatif, akhirnya kemudian menjadi beban di masyarakat. Oleh karena itu, bersyukur kalian yang sudah memiliki aktivitas,
Maka yang kalau sampai hari ini belum memiliki aktivitas yang jelas, niatkan bahwa setelah Lebaran nanti saya harus bergerak, saya harus beraktivitas. Minimal kalau tidak bisa ke sana kemarin, aktif di masyarakat. Jangan menjadi benalu di masyarakat. Jangan apalagi menjadi beban di masyarakat. Nah, itu harapan yang saya ingin selalu tekankan sesuai dengan apa moto ya yang ada di pesantren kita, bahwa hirup itu hurip huruf. Nah, maka harus gede harap, pakai gerak maju ke harup. Saya kira filosofi itu akan selalu relevan bagi siapapun dan dimanapun. Bahwa pertama, kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Kenapa? Kalau kita sudah berhenti mencari ilmu, maka otak juga akan berhenti berkembang. Dan setelah itu adalah harus selalu punya harapan, harus selalu punya cita-cita. Hidup itu harus punya target. Jadi gini ya sekalian, kamu tahu ada komedian itu siapa yang perempuan butak siapa namanya? Jadi dulu dia sekolah SD itu dengan anaknya Parto. Lalu kemudian dia sering diajak main ke rumahnya Parto, ke rumahnya Bang Parto, komedian, kan? Sehingga kemudian di rumah itu dia melihat bagaimana mewahnya rumah itu, bagaimana empuk kursinya, bagaimana lezat makanannya, bagaimana mewah kamar mandinya, bagaimana mewah dapurnya. Sehingga kemudian dalam pikiran dia, enak banget ya jadi orang kaya. Sehingga dalam hatinya tertanam dalam pikirannya bahwa hidup dengan memiliki harta itu enak, itu dalam pikirannya. Sehingga kemudian itu terus memicu dia untuk berpikir, bergerak, berusaha, dan ternyata akhirnya dia juga sukses sekarang menjadi komedian. Itu jalan hidup. Artinya apa? Selalu punya cita-cita, selalu punya target, selalu punya impian. Jadi kalau Eki dulu pernah manggung, melintang di dunia penceramahan, itu nggak boleh berhenti. Gitu. Jadi harus ada niat bahwa suatu saat harus menjadi pendai. Kalau tidak sejuta umat, ya semiliar umat lah, gitu. Bisa berdakwah bukan hanya di Indonesia, tapi bisa ke luar negeri dan sebagainya. Yang sekarang sedang berusaha jadi karyawan, maka harus punya target. Suatu saat kamu menguasai cara kerja di usaha itu, suatu saat kamu bisa memiliki karyawan dan punya usaha sejenis. Ya. Yang sekarang kamu sedang ngaji, kamu melihat bagaimana seorang kiai ngawuruh, betapa luas ilmunya, betapa soleh akhlaknya. Maka kamu harus punya target bahwa suatu saat kamu juga ingin seperti beliau. Kamu sekarang yang sekolah melihat betapa bijaknya seorang guru, betapa pinternya seorang guru, betapa ikhlasnya ngajar seorang guru, maka kamu harus punya cita-cita suatu saat kamu menjadi seperti dia, bahkan lebih dari guru yang ngajari kamu. Cita-cita itu harus ada, target itu harus ada, impian itu harus ada. Jadi kalau manusia hidup tanpa impian, sebenarnya dia sudah berhenti. Kata orang Arab, pakabir arba'an li wafati. Jadi sudah dianggap sebagai orang yang mati, maka adanin dia. Bacain Allahu Akbar. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang sudah tidak punya cita-cita itu adalah orang yang sudah. Maka jangan sampai hilang cita-cita. Jangan sampai hilang harapan. Kalau gagal, coba lagi. Kalau jatuh, bangun, lanjut terus. Jadi tidak ada yang namanya, apalagi sekarang kalian ini umuran berapa? Rata-rata 16. Nah, 17. Buka. So, sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Yang bola ya. Goreng apa?
Sayang naon ya sembarangan. Ambil. Bisa sendiri mau. Ustaz tiluan. Tiluanan dulu. Ayo nih, yakin ambil. Siap, Ustaz. Oke, terus kalian sambil silakan menikmati sebagai akhir dari amanah pesan yang ingin saya sampaikan adalah tentu saja pertama saya mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan yang sudah dilaksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah kita dipanjangkan umur dengan umur yang barokah. Kemudian menjadi wasilah digampangkannya rizki, juga rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya secara pribadi dan mewakili keluarga serta seluruh sivitas pesantren Salsabila menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita bersama di sini dulu kami banyak melakukan kehilafan, tindakan, perbuatan, ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya insya Allah juga apapun yang pernah terjadi antara kita ini dulu kalian kehilafan dan sebagainya itu tentu kami maafkan. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi puasa yang langsung pahalanya sebagaimana janji Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang.